di Riki Bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang dengan saya pasti akan semakin suka. Halo, saya Via Sensei. Ketemu lagi dengan saya untuk membahas kanji-kanji N3 minasang ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas kanji-kanji atau kosakata-kosakata Goi yang muncul di hari ke-6 latihan Goi kita minasang ya. Kita lihat dulu gambar ini nih. Minasang lihat ya, Ima oyako wa nani o shite imasu ka? Nih, ibu dan anak ini lagi pada ngapain sih tuh? Mau nyebrang Teo nani de michi ni tateimasu ya. Di jalan berdiri mau nyebrang. Lagi ngapain tuh? Berpegangan tangan Teo sunede. Kok berpegangan tangan berarti mereka akrab banget, saling menyayangi. Nah, di video kali ini kita akan membahas Goi yang ngomongin apa minasang? Ngomongin tentang keluarga. Gimana sih? Nah kan kalau misalnya kalian kerja di Jepang ya, pasti lihat kalian bisa cerita-cerita soal keluarga sama teman Jepang nih. Dengan nonton video kali ini kalian bisa lancar nyeritain tentang keluarga kalian ataupun kalian nanya-nanya tentang keluarga teman orang Jepang kalian ya. Contohnya nih, Muziko-san okiku narimashita nih. Anaknya udah gede ya gitu, basa-basi minasang ya. Memuji juga gitu ya. Kemudian kosodate te iro-iro arimasu ne. Ya sih bener ya, ngurus anak tuh emang ada aja ya macam-macamnya gitu minasang ya. Apa aja yang kita pelajari hari ini, langsung kita masuk ke yang pertama minasang ya. Oke, pertama minasang nih, stage yang pertama ya. Doryo no sumaho ni aru shashin o rikai. Kita bakal misalnya nih nanti teman kerja kalian orang Jepang tuh ngeliat ini foto anak saya loh. Nah, kalian tuh bakal kayak gimana? Kalian harus pahami gerakan foto keluarganya, gerakannya tuh kayak gimana. Apakah nih ada yang digendong di depan, minasang gendong di depan ini bahasa Jepang adalah dakko suru ya, digendong di depan sini, depan dada. Lalu ada ongbusuru. Kalau ongbusuru ini yang digendong di punggung minasang. Lalu ada teo tsundoku yang artinya berpegangan tangan berjalan bersama gitu ya. Lanjut kalau gitu, tadi udah saya bahas nih yang nomor 1, kita langsung lihat ya. Akachan ga naite ita no de, bayinya nangis nih. Haoya wa mune no mae de naya ni agemashita. Ibunya bla 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 bla, anaknya di depan gitu ya, di dada gitu. Yang mana hayo tadi apa ya minasang, menggendong di depan dada? Jawabannya adalah dakko shite ya, yang artinya digendong tapi di depan gitu ya. Kalau ombu ini tadi digendong di belakang. Nah, kalau teo tsunaide tadi bergandengan atau berpegangan tangan. Lanjut soal yang kedua minasang. Di sini ya, ryote o tsukatte kaji ga dekiru yoni, biar bisa ngerjain kerjaan rumah tangga pakai 2 tangan padahal anaknya ada 2. Aduh pusing ya, Bu. Kodomo nani imas ya. Jadi biar anaknya nggak ngerecokin juga, terus kayak biar dua-duanya bisa cuci piring pakai 2 tangan, nggak pakai 1 tangannya. Anaknya diapain minasang? Digendong nih, kalau digambar nih lihat digendongnya di belakang. Kalau tadi digendong depan itu dakko shite ya. Kalau digendong di belakang apa bahasa Jepangnya? Jawabannya adalah yang B minasang, yaitu ongbu shite. Lanjut minasang soal yang ketiga. Kalau tadi udah digendong depan, gendong belakang. Kalau ini nih, ibu sama anaknya gimana nih? Kodomo wa jibun de arukemas. Anaknya tuh jalan sendiri. Doro wataru toki. Pas nyebrang jalan ya. Haoya oyako wa anseng no tame nani ima. Ibu dan anak itu demi keselamatan ya. Walaupun tadi anaknya jalan sendiri, tapi demi keselamatan pas mau nyebrang, tangannya berpegangan. Yang mana minasang? Jawabannya adalah yang C dong ya. Teo tsunaide. Oke, gimana minasang tadi stage pertama ya, udah ada gendong ya, lalu tadi gendong di belakang lalu berpegangan tangan. Nah, sekarang kita masuk ke stage yang kedua minasang, yaitu kita bakal memahami atau kita tahu atau ngerti ya cerita tentang keluarga teman kita nih ceritanya ya. Kazoku no hanashi ya kikitore. Ayo kita memahami cerita keluarga teman kita nih. Ada kosakata apa sih? Ada sodatsu, sodateru, kawaigaru, amayakasu ya. Dan ini pokoknya bukan kegiatan ya, situasi-situasi di keluarga anaknya tuh kayak gimana sikapnya, itu yang bakal kita pelajari ya. Langsung aja minasang soal yang berikutnya tuh, soal yang keempat ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Doryo, ini ceritanya obrolan antara kalian sama teman kerja kalian orang Jepang ya. Teman kalian ceritanya ngomong nih ya, kodomo te hontou ni hayaku okiku naru ne. Ih, anak-anak tuh ya emang beneran cepat gede ya gitu. Kono machi no kodomo tachi wa minna genki ni nani imasu ya. Anak-anak di kota ini tuh bla 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 dengan sehat. Hayo. Apa minasang? Apakah sodate atau kawaigate? Jawabannya adalah sodate ya. Sodate itu apa? Sodate dari sodatsu yang artinya tumbuh ya. Ini adalah jidoshi minasang, partikelnya agak ya. Jadi anaknya itu bertumbuh dengan sehat. Genki ni sodate imas. Kalau yang A, sodate itu kata kerja traduksinya yaitu membesarkan anaknya atau mendidik anak ya, dari sodateru ya. Kalau kawaigate nanti kita lihat soal yang berikutnya minasang. Lanjut minasang soal yang kelima. Nah, di sini kayak ryoshin ga
Isongashikatta no de, orang tuanya tuh sibuk. Jadi, sobo ga mago rippa ni nani kuremashita. Karena orang tua sibuk, jadi neneknya nih yang bla 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 si cucunya dengan hebat gitu. Jawabannya mana minasan? Orang tuanya kerja, jadi cucunya ngurusin anaknya, ngurus atau mendidik ya. Yang jawabannya membesarkan minasan, apakah sodate amaya kashite atau sodate? Jawabannya adalah yang C tadi ya, sodate, karena ini kata kerja aktif atau tadoshi ya, pakai partikel o ya minasang ya. Sodateru artinya neneknya membesarkan cucu nih. Lanjut minasang soal yang nomor 6 ya. Jinda soal sobo wa mago totemo nenani imasu. Neneknya itu ya ke cucunya itu bla 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 banget gitu. Apa ya kira-kira biasanya nenek apa hayo ke cucunya terlalu memanjakan ya. Demo warui koto shitara kichinto shikari shikarimasu nih. Tapi kalau misalnya ketika anak cucunya ini ngelakuin kesalahan, tetap ditegur loh dengan baik oleh neneknya ya. Walaupun neneknya itu apa biasanya kayak terlalu lembut, terlalu memanjakan minasang ya. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah kawaii gate. Kawaii gate ini kayak menyayangi dengan manggil sayang banget biasanya ya nenek-nenek ke cucunya itu kawaii garu atau kawaii gate itu ya namanya. Kalau yang B ini negatif nih masa amayakashite ya. Amayakashite itu kesannya agak negatif soalnya kayak terlalu memanjakan. Nah, kalau positif itu menyayangi dengan baik kawaii garu, tapi tetap kalau ada kesalahan ditegur, nah itu kawaii garu. Kalau amayakasu tadi mau berbuat kesalahan pun cucu sayang, cucu nenek sayang, itu namanya amayakasu minasang ya. Lanjut minasang soal yang ketujuh. Di sini ada soal hoshimono nandemo katte age. Mau apapun dibeliin nih si bocil ya minasang ya. Warui koto shitemo cui shimasen. Ngelakuin hal yang buruk pun kagak dimarahin minasang. Sore wa kodomo nani koto desu. Itu tuh namanya ngeapain anak. Tadi yang barusan saya jelasin apa minasang? Memanjakan minasang. Memanjakan yang mana hayo? A, B atau C? Jawabannya adalah yang B, amayakasu, yang artinya terlalu memanjakan minasang ya. Jadi ini yokunaimi gitu, kayak kesannya tuh kurang positif karena memanjakan gitu. Apa-apa dibolehin, nanti gedenya jadi nyebelin gitu ya bocilnya minasang. Oke, lanjut minasang soal yang ke-8. Di sini ada soal omocha ga kaenai to zettai hoshi to nakimasu ya. Jadi si anak ini ceritanya ketika nggak bisa beli mainan yang dia pengen, dia tuh pokoknya mau gitu ya, dia nangis. Donna ko desu ka? Kira-kira dia tuh anak yang kayak gimana ya? Jawabannya yang mana minasang? Jawabannya adalah yang C minasang, wagamama nako. Wagamama itu apa? Wagamama itu artinya egois atau maunya sendiri, pokoknya harus diturutin gitu minasang ya. Nah, kalau misalnya yang A ini pintar dan cepat mengerti gitu minasang. Kalau yang B nih minasang ya, ini seiki nako gitu, dia kurang sopan gitu. Orangnya itu, anaknya itu kayak agak sok gitu ya. Jangan ditiru minasang ya. Oke minasang, akhirnya kalian bisa nih selesai ya memahami minasang apa sih yang diceritain oleh teman kerja kalian tentang keluarga atau tentang anak-anaknya ya. Tapi sebelumnya kita bakal, tadi kan tentang anak-anaknya, sekarang ini tentang shigoto no kaiwa minasang ya. Sekarang di final stage kita bakal jelasin tentang percakapan kalau tentang kerjaan tuh gimana minasang ya. Shigoto no kaiwa sendiri kaiseo, ayo kita pahami. Tapi ini tetap ngomongin tentang nih apa aja sih yang kita diomongin kalau di bagian final ini. Langsung kita lihat soal yang ke-9 minasang ya. Donyo ga petto no doga o misemashita. Ini ceritanya teman kerja kalian ini ngeliatin foto peliharaannya, entah itu anjing ataupun kucing atau binatang peliharaan lainnya ya. Kemudian saisho wa hito kowagatte imashita ga, di awal binatang peliharaan dia itu kayak takut gitu sama orang, tapi saikin wa jibun kara chikazukimasu. Tapi akhir ini si binatang itu, si hewan peliharaan dia tuh kayak ngedeketin dirinya gitu ya. Dangdang hito ni nani kimashita. Oke. Lama-lama dia tuh berangsur-angsur minasang ya ke orang tuh. Jadi gimana tuh si hewan itu minasang? Contohnya di sini ada anjingnya ya. Apakah narete, unate atau hoete tadi berarti jadi akrab gitu minasang ya, jadi jinak gitu terhadap orang. Jawabannya adalah yang narete atau nareru ya. Nareru itu artinya terbiasa ya. Tetapi kalau untuk hewan bisa juga hitone nareru, yang artinya adalah jadi terbiasa atau jinak terhadap orang. Kalau hewan, kalau orang sama orang berarti terbiasa. Tapi kalau hewan ke orang berarti jinak gitu ya. Kalau unaru minasang, unaru ini artinya adalah gitu ya. Kalau anjing ya menggeram ya. Nah, kalau hoeru itu kuk kuk kuk. Nah, itu hoeru ya bahasa Jepangnya. Oke, sekarang kita langsung lihat lagi ya soal yang ke-10. Doryo yang ngomongin minasang, shigoto no aida kodomo o hoikuen ni nani imasu.
Nah, si teman kerja kita ngomong nih ceritanya minasang ya, ih pas selama saya kerja tuh ya, saya tuh bla 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 anak saya ke hoikoeng. Apa tuh hoikoeng minasang? Daycare ya kalau bahasa Inggrisnya ya, atau tempat penitipan anak gitu. Jawaban yang mana? Apakah A, B, C atau D? Sodatete, amaya kashite, narete atau azukete ya. Nitipin atau menitipkan yang mana? Hai, jawabannya adalah yang D ya, azukete dari azukeru atau azukemas yang artinya menitipkan anak ke penitipan. Oke, gimana minasang tadi ya, kalian udah ngedengerin penjelasan saya, pembahasan soal dari saya. Tadi kalau udah bisa jawab soal dari 1 sampai 10 soal, udah berapa nih kalian jawabnya? Tolong dong tulis di kolom komentar ya skor kalian. Kalau kalian bisa dapat total skor 10 atau 9 salah satu tuh berarti kalian jenius. Nah, kalau 7 sampai 8 doang nih tuntas deh, boleh lah ya hari ini. Tapi kalau misalnya cuma bisa jawab 5 sampai 6 soal, wah dikit lagi padahal. Nah, kalau ya nggak bisa jawab sama sekali atau cuma 4 soal yang bener, makan yang enak dulu. Nanti habis makan sore cobain lagi ya soal-soalnya. Mission clear, akhirnya misinya selesai minasang. Nah, kalau kalian udah nonton video saya, ya berarti besok-besok kalau teman kerja kalian ngomongin tentang keluarga, kalian udah bisa merespon dengan baik dan ngobrol dengan lancar dong ya. Oke, sebelum kita tutup ya, langsung lihat dulu nih. Kalian harus screenshot ya. Kali ini nih ada 10 frasa, 10 goi penting yang kamu udah kuasai hari ini ya. Langsung screenshot, ingat-ingat. Yang belum berarti jangan dulu checklist minasang ya. Kalau yang udah semua berarti boleh deh checklist semua ya. Nah, hari ke-6 udah selesai nih. Kita ketemu lagi di week 2 atau minggu kedua buat lanjut ke goi-goi penjelasan, video penjelasan goi yang berikutnya. Sampai ketemu lagi, matane.